mengenal Ustaz Ahmad Kainama, pendakwah berdarah Ambon yang cerdas, lugas dan tegas membela akidah, dan membongkar kesesatan dalam agamanya dulu. Beliau dulunya bernama Agustinus Christopher Kainama, menyelesaikan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Teologi Menteng, Jakarta Pusat. Setelah itu, beliau melanjutkan studi S2 di Leiden University, Belanda, dengan spesialisasi teologi liturgi. Tidak berhenti di situ, Ahmad Kainama juga mengejar gelar S3 di TNKH Tanah, Torah Nevi'im Ketub Sim Biblical Study di Haifa, Palestina. Semua biaya pendidikannya ditanggung oleh Gereja Zebat di Bogor, Jawa Barat, di mana beliau bertugas sebagai pendeta sejak tahun 2005. Iman beliau goyah dari tahun 2000 ketika memahami kitab Bibel Yohanes 21 ayat 15 yang menjelaskan, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Apabila Yesus adalah Tuhan seharusnya dia tidak makan, karena ia bukan manusia. Akhirnya Kainama mengambil kesimpulan bahwa Yesus bukan Tuhan. Kecintaan beliau pada Yesus atau Nabi Isa inilah yang membuat beliau hidup dalam kegelisahan karena kebohongan-kebohongan beliau pada jamaat gereja tentang kebenaran yang hakiki siapa Yesus atau Nabi Isa sebenarnya yang beliau tutupi. Dan akhirnya pada tanggal 26 Agustus tahun 2009, bertepatan dengan bulan suci Ramadan, beliau memutuskan untuk bersyahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, karena hanya Islamlah yang mengagungkan dan memuliakan Nabi Isa sebagai manusia suci dalam Al-Qur'annya, dan mengganti nama beliau menjadi Ahmad Kainama. Sejak memutuskan menjadi mualaf, beliau tinggalkan semua fasilitas yang didapat dari gereja, rumah, mobil dan lain-lainnya. Keteguhan hati beliau rela hidup tanpa apa-apa. Keimanan beliau benar-benar diuji. Berjalan dari titik nol, setelah menjadi seorang mualaf, tidak membuat beliau menderita. Beliau semakin tenang bahagia dalam Islam. Berbeda semasa hidup, menjadi pendeta yang hidup dengan kegelisahan dan tipu daya kepada jamaat. Sampai saat ini beliau masih aktif dalam berdakwah, membina mualaf-mualaf di masjid di mana beliau bersyahadat. Simak tausiah beliau awal hijrah. Kabarkan Injil, jadi sehingga mereka nggak tahu kalau Injil ini dibuka di web, justru mempertontonkan bahwa Kristen tidak pernah ada, Katolik tidak pernah ada, yang ada hanya Islam. Sebelum lanjut, like, subscribe, share dan tekan tanda lonceng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Qala ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqallahul adzim. Sekali lagi dengan segala rasa senang, rasa sukacita karena saya tiba akhirnya di Al-Mubarak. Saya sudah takut tadi jalan, wah ini nyasar atau gimana, karena saya tidak terbiasa pakai Google Map. Ya wajarlah karena saya dari kampung, jadi lihat Google Map itu masih bingung saya gimana cara ngikutin jalannya. Jadi alhamdulillah, tapi tadi Allah kasih petunjuk patokan-patokan apa, lalu tanya dan diarahkan ke sini. Alhamdulillah. Naik motor tadi saya, dan alhamdulillah takut menghindari macet, jadi naik motor ternyata enak juga. Saya dari Cipenjok ke arah Jonggol, belakang apa? Ada perumahan Harvest di situ. Arahnya ke sana, arah Cilengsi, arah Cilengsi ya. Dari apa junction itu terus nanti. Ya, Ciangsana masih kejauhan. Dekat dengan bos ini, bos yang lagi rame diomongin sekarang. Jadi kalau dari Cikeas tuh dekat juga sih, bisa Cikeas Udik belakang. Nama desanya Lewi Nanggung, coba bayangin. Udah Lewi Nanggung lagi.
Lewi nanggung. Nama saya Agustinus Christopher Kainama. Saya biasa dipanggil Kei. Para ustadku, para mualimku, para mubalik, para setib, para pengurus DKM Masjid Al Mubarak, saudaraku, para lautan ilmuku, jamaah salat zuhur yang disayangi, diberkahin dan dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Saya biasa dipanggil Kei saja, Kei nama. Saya di Masjid Agung Sunda Kelapa, biasanya setiap hari Sabtu. Masjid Agung Sunda Kelapa Menteng. Biasanya hari Sabtu itu ada kelas di sana. Terbuka bagi saudara kita yang pra syahadah ataupun yang pasca syahadah. Begitu banyak saudara kita datang, baik dari warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang ngobrol-ngobrol di sana tentang apa? Tentang rahmatan lil alamin. Dan di sana saya menyaksikan luar biasa bahwa Allah yang mengendalikan segalanya, dan izaza nasrullah wal fath wa ra'aitan nasrullah fi dinillahi afwaja itu sedang dibuktikan sekarang. Sekarang ini sedang terjadi. Di Masjid Agung Sunda Kelapa sampai dengan tanggal kemarin saja, hari Sabtu Minggu kemarin itu sudah 19.000 orang bersyahadat, baik dari warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Mereka yang pernah kerja di Indonesia ataupun yang sedang bekerja di Indonesia, ataupun yang sudah tidak lagi bekerja di Indonesia, dia kembali ke kampungnya lalu balik lagi, dia ingin ngobrol di Masjid Agung Sunda Kelapa. Karena begitu banyak warga negara asing yang ingin ngobrol tentang rahmatan lil alamin, tentang Islam yang rahmatan lil alamin ini. Bahkan mereka ke tempat-tempat negara-negara yang terkenal bahwa itu adalah negara muslim, justru bingung mereka. Ada bingung. Jadi begitu ke Indonesia baru mereka nyaman. Jadi ngobrol di sana. Alhamdulillah Allah sudah percayakan saya 772 yang tuntun syahadat. Alhamdulillah 772 kemarin. Kemarin hari Sabtu kemarin jam 1 siang. Itu orang yang ke 772. Alhamdulillah. Berarti Ustaz itu berapa ya? Ustaz kan dari lahir ya, Ustaz ya? Ya Tat jangan tidur Tat. Mungkin emang ini waktunya enak untuk tidur. Ya apalagi yang puasa ya. Saya terus kejar Ustaz. Gua kejar loh. Pasti ini di atas 800, 1000-an. Kan dari lahir ya. Saya baru mulai Ustaz. Saya alhamdulillah dipercaya Allah untuk memenuhi undangan saudara kita yang saya sekarang udah gak bisa bilang kafir ya. Udah gak boleh karena kafir itu kasar katanya ya. Ya apa? Intolerant, underestimating, insulting other person who have another religion gitu apa? Menghina, underestimate orang-orang yang imannya bukan Islam. Ya. Salah, Ustaz. Kadang-kadang suka sebel kalau ngebahas ini. Salah. Kafaro itu predikat kata Sandang, penghormatan, tidak penghinaan, mengingatkan, dan menjadi gambaran yang penuh, yang tak pernah bisa digoyang itu. Pendapat itu tidak bisa digoyang karena itu hasil pembuktian bahwa Islam adalah satu-satunya agama di muka bumi ini. Sekali lagi saya garis bawahi dan saya bold itu hurufnya, Arial 18 bold, dikasih warna pinggirannya merah. Hanya Islam, agama di muka bumi ini yang sayang sama orang yang tidak seagama dengan dia. Tidak ada lagi. Silahkan cari, silahkan buktikan. Karena saya sudah membuktikannya baik dalam kehidupan sosial sehari-hari maupun secara pengetahuan ilmiah. Tidak ada. Islam saja dan tak pernah ada yang lain. Islam, tak pernah ada yang lain. Sementara di Indonesia ini Islamnya habis diatur sama sesuatu yang bukan berasal dari Islam. Saya ngomongnya kecepatan Ustaz. Kalau saya ngomongnya kecepatan angkat tangan. Saya mohon maaf, saya dari Ambon. Saya lagi belajar untuk ngomong agak pelan temponya. Karena di Jawa sini orang 1, 2, 3. Kita di sana 1, 2, 3 4, 5, 6. Saya mohon maaf.
Mohon maaf, jadi kalau saya ngomong terlalu cepat, angkat tangan ya Ustaz. Angkat tangan. Tat, terlalu cepat Tat. Nanti saya ngomongnya pelan-pelan saja ya. Baru 2 kalimat udah azan maghrib. Di Indonesia ini aneh. Di Indonesia ini aneh ya. Dan diikuti oleh semua umat Islam. Bingung saya. Saya nggak ngerti betul-betul. Saya nggak ngerti. Islam mendapatkan jadi di drive gitu. Saya ngomong salah? Ada intel di sini. Biasa sering banget jadi setiap ustadz yang ngomongnya aneh sedikit pasti ada intelnya. Aneh saya. Sampai orang segelap Bapak tua Fadlan garam mata itu masih diikutin intel. Gak usah, dia udah hitam. Dan Allah paling sayang sama orang hitam yang satu itu. Orang hitam yang satu itu paling banyak dapat berkah Allah, karena Allah paling sayang sama beliau. Karena apa? Karena beliau berani. Berani apa? Berani stay, diam di dalam wahana yang benar. Apa itu? Islam. Jadi apalagi 3-4 bulan belakangan ini habis umat muslim di-driven, disetir. Dan orang Islamnya mau. Allah kabir. Saya memeluk Islam bukan karena saya dapat uang. Istri saya itu adalah hadiah dari Allah buat saya. Istri saya itu hadiah dari Allah buat saya. Gift itu, bonus itu. Dan anak saya Atta itu adalah bagian dari bonus itu. Dari rasa sayangnya cinta hadiah Allah kepada saya. Saya memeluk Islam karena saya baca Bible, Ustaz. Saya mengucapkan, saya tidak masuk Islam ya, maaf. Saya perbaiki. Saya mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah bukan karena dialog, bukan karena baca buku perbandingan agama, ya bukan. Saya tidak pernah ngobrol-ngobrol sama orang tentang agama karena dulu saya sangat menjaga hati saya jangan sampai saya terpengaruh. Saya baca Bible. Saya baca Bible. Saya tidak bisa yang lain. Latar belakang pendidikan saya teologi. Saya tidak belajar yang lain. Saya tidak belajar sosiologi, antropologi, saya tidak belajar politik, saya tidak belajar ekonomi, tidak. Saya hanya belajar di kepala ini isinya cuma satu, adalah teologia. Theos, logos, theos Tuhan, logos knowledge, pengetahuan, teologi, udah titik itu aja. Saya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah karena Yesus suruh saya. Wah, ini mulai gawat, di sebelah ada dekat-dekat gereja kan, nanti ada yang marah. Nanti ada yang marah, apalagi banyak di gereja itu biasanya banyak Ambon. Ambon cepat tersinggung. Iya, makanya itu Ambon paling cocok jadi debt collector. Iya kan, cepat tersinggung, 2 bulan nggak bayar dia tersinggung, dia datang itu orang, ya kan. Kalau nggak di pinggir jalan TBC Matupang itu banyak yang begini. Itu orang-orang tersinggung semua itu. Aku tersinggung sama kamu, kenapa kamu lewat saja? Bayar dulu. Puing, kejar langsung kayak Rossi. Wow, Rossi kalah kalau sama anak-anak debt collector itu. Mengejar motor yang plat nomornya nggak bayar. Nggak tahu begitu udah deket orangnya marah. Kenapa? Salah lihat nomor. Nothing tulus lah. Yesus suruh saya jadi Islam. Kenapa? Karena dia bukan Tuhan, dia bukan juru selamat, gak ada urusannya dengan tebus dosa. Dia suruh saya jadi Islam karena dia sudah Islam lebih dulu. Ustaz bagaimana? Iya. Apa hubungannya dengan pembukaan Ustaz? Pembukaan saya adalah di Indonesia, muslimin yang sejak lahir, muslimin yang muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang memang turun temurun darahnya itu adalah muslimin. Itu sekarang malah adalah bagian yang mudah di driven, yang disetir, dan mualaf-mualaf seperti kita jadi bingung. Saya mesti ikut yang mana? Ustadzku yang satu ini begini, ustadzku yang satu begini, ya. Aku ikut yang mana? Jadi bukannya memberikan kekuatan iman kepada orang-orang seperti saya, justru membuat bingung para ustadz ini. Kalau kita nggak pinter-pinter, percuma la ilaha illallah Muhammad Rasulullahnya percuma. Bukan percuma maksudnya gimana ya, kayak apa, karena bikin bingung, bukan jadi rahmatan lil alamin. 4 bulan belakangan ini ada satu apa ya, seperti yang saya rasa hal yang aneh yang begitu saya baca Quran, begitu saya baca buku-buku saya dulu dan pengalaman saya dulu, saya merasa diajak lihat Ustaz, bahwa di Indonesia ini sedang dijalankan satu program
Dan memang program itu sudah ada sejak zaman dulu, tapi 4-5 bulan belakang ini makin telanjang, makin gak malu-malu memperlihatkan. Ustadzku mohon maaf, jamaah salat zuhur di Masjid Al-Mubarak yang disayangkan dan diberkahi Allah. Ada skema. Ibaratnya tuh kayak seperti apa ya? Kalau digambar dan kelihatan itu seperti sarang laba-laba. Ini lagi ada di atas republik ini dan itu nggak kelihatan. Dan itu sedang diterapkan. Pola itu, skema itu dijalankan. Dan umat muslim nggak sadar bahwa dia sedang masuk dalam itu. Bahkan para ustadz ada yang udah masuk. Banyak. Saya sampai ngomong kemarin ketemu 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu 2 kali ketemu saya bilang, Ustaz, boleh nggak? Mulai sekarang saya libur dulu cium tangan Ustaz. Saya libur ketemu Ustaz. Biasanya kalau ketemu saya cium tangannya bolak-balik. Sekarang saya bilang sama beliau itu lagi duduk, terus saya bilang, Tat, maaf ya, anak nggak boleh nggak libur, minta libur. Kalau kerja aja ada libur ya. Kerja ada libur ya, 1 minggu ya. Sekarang saya minta libur dari Ustaz untuk cium tangan Ustaz dan belajar sama Ustaz. Saya nggak akan datang lagi sama Ustaz. Boleh nggak begitu? Boleh nggak? Saya rasa nggak boleh sebetulnya, tapi saya lakukan itu karena ustadzku yang satu ini bikin bingung. Bukannya menguatkan iman seorang mualaf, malah dia bikin goyang. Surat Al-Baqarah ayat 256, engkau berpegang kepada bugul-bugul tali itu, pegang. Kalau nggak kuat pegang, tangan udah pada lecet, gigit tali itu. Tali apa? Tali janji Allah. Surat Al-Baqarah 256, la ikraha fid din, tidak ada urusannya kata Allah. Kau mau jadi Islam, kau mau sholat, tidak memberikan apa-apa bagiku. Segala sesuatu yang kau lakukan di dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu untuk keuntunganmu sendiri, kebaikanmu sendiri. Kalau kita nggak sholat, Allah tidak makin lemah. Kalau kita sholat, Allah tidak makin kuat. Kalau kita zakat, Allah tidak makin kaya. Kalau kita tidak zakat, Allah tidak makin miskin. Tidak merubah apa-apa dari Allah. Itu semua kita lakukan untuk kebaikan kita. Maka itu ada ayat dibilang wala tamutunna, wala dan tidaklah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aduh, mati aja lu jangan mati kalau bisa, kalau tanpa Islam. Karena parah kalau mati dalam keadaan tidak Islam. Artinya apa? Itu semua dilakukan untuk kebaikan saya dan para ustadzku semuanya, tidak untuk yang lain. Para ustadzku hari ini saya akan bawakan bahwa ada satu distorsi ya. Ada distorsi yang dimasukkan 4 bulan belakangan ini. Islam adalah agama mayoritas di Republik. Orang Islamnya seneng. Mayoritas. Metro TV ngomong 50.000 marah. Orang Islam parah. Apaan 2 juta? 212 ya. Enggak, itu 7 juta kayak gitu. Kayak nama gimana malah belain Metro. Enggak, saya enggak bela Metro. Saya cuma bilang, kenapa kau marah? Kenapa kau marah? Baru Metro ngomong begitu kau marah. Marah sama ecek-ecek kaleng-kaleng kayak begitu. Gak usah didengerin. Dia kan senang itu. Aku bisa menggoyang itu imannya orang Islam. Sukses dia. Jangan diurusin yang kayak gitu. Oh gitu Ustaz, kayak iya. Jangan marah kalau dibilang kemarin kumpul di Gelora itu 1,2 juta. Lalu tiba-tiba dia bilang cuma 118.000. Orang Islam marah. Ngapain marah? Walaupun kau cuma berdua datang ke Gelora, Allah penuhi Gelora itu dengan malaikat Allah. Walaupun kau cuma datang berdua, kedua 1-2, 5 orang lah, 2 orang, 1 orang, 2 orang. Kau datang ke sana pakai putih-putih, Allah akan penuhi Monas sampai tidak lagi kelihatan itu Monas dengan cintanya melalui malaikat Allah. Gak ada urusan dengan numbers gak penting. It's not a big deal. Numbers itu, jumlah itu gak penting. Hatimu bagaimana? Hatiku bagaimana? Hari ini saya mau bilang, kita sedang di driven di kepala nih. Ustadz maaf ya, peperangan sekarang bukan peperangan fisik flesh and blood. Peperangan itu ada di sini Ustadz nih.
This is the battlefield. Ini nih battlefieldnya nih. Ini tempat di mana peperangan itu terjadi, Ustaz. Bukan physically. Allahu Akbar bawa golok itu udah gak musim. Karena mereka tahu mereka gak akan pernah menang lawan Islam. Gak akan pernah menang lawan Islam. Gaza itu udah beberapa puluh tahun gak pernah tentara Israel dengan kemewahan senjatanya menduduki Gaza 2 hari saja, tidak pernah. Tidak pernah. Apalagi Hebron, Karmel, Mamre ke laut, Dila, Ramallah ke laut, gak pernah mereka duduki. Sampai-sampai saking udah pusingnya, mereka cuma mengajukan suatu tulisan traktat ke PBB bahwa dataran tinggi Golan sudah dikuasai. Benar? Orang Golannya ketawa, orang Golannya tiap sore duduk-duduk di Golan, orang duduk-duduk minum kahwa. Apa kamu menduduki kami? Diketawain. Karena mereka udah gak bisa. Umat Islam tidak bisa dikalahkan secara physically, flesh and blood, nggak bisa. Jadi sekarang perang di mana? Di sini. Di sini nih. Ada pemahaman-pemahaman yang masuk. Islam itu agama paling benar. Nanti kita lihat. Islam itu agama paling benar. Benar Ustaz? Islam itu agama paling benar. Benar Ustaz? Salah. Kain nama Ustadz paling hitam di Masjid Agung Sunda Kelapa. Kain nama Ustadz paling hitam di Masjid Agung Sunda Kelapa. Berarti ada yang hitam yang lain? Sekali lagi, kain nama Ustadz paling hitam di Masjid Agung Sunda Kelapa. Berarti ada yang hitam yang lain? Saya paling di antara yang lain, benar? Islam agama yang paling benar. Berarti yang lain benar? Di-driven, beneran. Kayak main games, diatur, beneran. Dan orang Islam ikut aja. Senang, we are majority. Enggak penting urusan jumlah. Allah menjadikan engkau semuanya saksi dan laskar-laskar Allah. Prajurit-prajurit engkau tidak bisa dikalahkan. Engkau adalah khairul umat terbaik. Imamat pilihan Allah, imamat yang raja nih, umat kesayangannya. Engkau tidak bisa kalah. Ngapain pusingin jumlah? Tapi pertanyaannya, apakah engkau ada di dalam kebenaran atau tidak? Itu aja. Umat Islam adalah agama paling benar. No, Islam is agama yang benar. Kalau sampai ada orang Muslim bilang Islam adalah agama paling benar, dia mengakui ada Tuhan lain di selain Allah. Dia mengakui ada Tuhan lain selain Allah. Karena agama lain menyembah Tuhan yang lain selain Allah. Dan itu dibenarkan. Berarti dia mengiyakan, membenarkan agama yang lain dengan Tuhannya yang lain itu. Saya suka menangis karena kesel. Yang ngomong ini para profesor ahli-ahli agama Islam. Dan dia selalu pukul saya. Kalau ini ketemu selalu kepala saya dipukul. Jangan ngomong gitu lagi. Kamu memecah belah NKRI. Apa hubungannya memecah belah NKRI? Sama aja. Karena kalau saya misalnya saya ngomongin agama terus saya bilang, Ustaz, saya mau makan ketoprak. Nggak nyambung. Dan setiap guru-guru besar itu selalu gini. Saya diam saja. Oke, jangan ngomong gitu lagi. Kamu nanti anti NKRI, memecah belah. Tidak, ini saya mau bilang begini karena saya sayang sama saudaraku yang tidak beragama Islam, apalagi yang Kristen dan Katolik. Saya sayang banget. Sampai detik ini gue bukan cuma ngomong, gue buktiin. Kalau mendapat undangan dari mereka Kristen itu, saya datang ke sana, saya ciumin pertama pendetanya. Karena saya kenal mereka semua. Karena mereka semua yang memberi saya makan dan pendidikan. Saya cium, kakinya gue ciumin. Habis itu jemaatnya gue syahadatin. Boleh gak? Boleh gak? Kan saya. Kan katanya jangan mati dalam keadaan Islam. Apa kalau tidak Islam? Benar? Ya gue syahadatin supaya lu kalau mati enak. Habis jemaatnya pendetanya kita syahadatin. Supaya gak repot. Kalau pendetanya udah disyahadatin, di dalam gerejanya, kalau ada jemaat yang mau nanya-nanya, tanya aja sama dia. Kita gak capek. Nanti pendetanya yang syahadatin jemaatnya. Ustaz udah pernah ngerasain Ustaz? Nikmat. Gak bisa dibayar. Beneran. Ini live streaming kan? Live streaming. Oh ini live streaming. Okay. Siapa tahu ada saudara kita ya yang nonton nih. Enggak, bukan karena kita show off gitu. Kita paling benar. We are the majority in this country. Enggak lah. Katrok, enggak.
Aku sayang padamu, itu aja. Nih hari ini bulan puasa jadi pada gak makan siang ya. Biasanya habis sholat subuh langsung pada bubar. Saya senang dari tadi nih orang pada duduk semua, gak ada yang pergi nih. Iya, soalnya kan puasa. Kalau pergi dari sini malu mau makan siang ya, ketahuan gitu. Makanya saya tadi lihatin dari pojok-pojok gak ada yang berdiri ini. Saya bilang Allahu Akbar, enaknya kalau tausiah bulan puasa gini, Ustaz. Nggak ditinggal makan. Saya tausiah biasa di perkantoran daerah Sudirman, daerah mana gitu. Baru 5 menit, cus, lama-lama 4 orang makan siang. Para ustadzku yang disayangi dan dimuliakan Allah di Masjid Al-Mubarak Bendungan Hilir ya. Dan semua ini pasti di perkantoran sekitar sini. Allah sayang semuanya, Allah berkahi semuanya. Anak-anak, istri dan keluarga di rumah Allah sayang, Allah berkahi. Kita tidak pernah ada yang lain, Ustaz. Ketika di Indonesia orang Islam dibilang katanya toleransilah, hormatilah agama yang lain. Sebetulnya gak usah disuruh, orang Islam telah melakukannya. Toleransi tidak bisa dimulai tanpa dimulai dari Islam. Pelan-pelan ya. Toleransi, kata toleran itu tidak bisa dilakukan kalau tidak dimulai dari Islam. Tidak bisa beneran. Karena lakum didukum hanya ada dalam Islam. Kita itu bukan cuma mengakui agama lain. Kalau mengakui tidak menghormati, ada nggak? Aku mengakui engkau sebagai pengurus DKM misalnya, tapi aku tidak menghormati engkau, boleh nggak? Aku menghormatinya Ustadz di DKM-ku, di masjidku, boleh nggak? Boleh. Aku mengakui engkau DKM sini, tapi aku menghormati DKM masjidku, gitu kan? Aku hanya melihat engkau sebagai pengakuan, bukan penghormatan. Begitu ya? Orang Islam menghormati agama yang lain. Sampai ketika Bible bilang, panggil aku kafar, hefer, atau bahasa Inggrisnya infidel, maka orang Islam melakukan itu. Ini Ustaz ngaco. Iya, ngaco sekalian kepala gua. Kenapa orang banyak yang marah Kainama semenjak engkau datang ke departemen ini kita tidak lagi mengucapkan selamat Natal 25 Desember. Kalau mau ngucapin aja, nggak apa-apa, saya nggak pusing. Cuman saya bilang aku begitu mengasihi mereka yang non Muslim, terutama Kristen dan Katolik. Aku begitu sayang sama mereka, cinta. Sampai-sampai aku bilang, hai orang-orang Muslim, jangan ucapkan selamat Natal untuk mereka 25 Desember. Itu tanda sayang. Kok gitu? Iya. Kalau kamu sayang sama orang Kristen Katolik, jangan ucapkan selamat Natal, Paskah, Tahun Baru, jangan. Emang kenapa? Gini, kau sayang sama dia. Natal itu bukan 25 Desember. Bible tulis Yesusnya lahir bulan April. Bible tulis Yesus lahir bulan April. Terus kita bilang kita sayang sama dia, ikut-ikut bohong. 25 Desember, selamat Natal, cipika-cipiki emak-emaknya tuh. Padahal pakai jilbab, pakai hijab, cipika-cipiki. Selamat Natal 25 Desember, itu orang udah salah dijorongin sama kita. Bible bilang Yesus lahir 25 bulan April. Terus dengan sok tahunya orang Muslim di Indonesia marah-marahin saya, bilang katanya nggak toleran. Ustaz, Asif Ustaz, maaf, latar belakang pendidikannya apa? Keahliannya atau apa? Sekolahnya apa gitu? Kalau saya udah jelas teologi. Ustaz apa? Misalnya seni. Saya akan ngomong sama Ustaz di Masjid sudah lama. Ustaz namanya siapa? Afwan. Ya? Iya. Ustazah, kalau mau bikin gambar rancang bangun rumah, arsitek, saya punya kawan Ian di Masjid Al-Mubarak. Top banget kalau untuk gambar rancang bangun. Kesana aja, datang sana. Bisa Ustaz? Ustaz bisa nggak? Itu pujian, itu rasa sayang, apa fitnah? Lebay, tau nggak? Lebay. 25 Desember yang lahir siapa? Dibilang Yesus, Isa alaihissalam. Minta pengakuan dari orang Islam. Orang Islam yang mengakui dibilang itu baru toleran, gitu kan? Ya sekarang, ya kan? Toleran. Hormatilah orang yang tidak berpuasa.
Hormatilah orang yang tidak berpuasa. Gokil. Gokil. Hormatilah orang yang tidak berpuasa. Ada spanduknya Ustaz. Tahun kemarin yang lebih ramai tuh yang katanya ada ibu-ibu warung Tegal nangis-nangis, punya warteg nangis-nangis ditarik ke Satpol PP. Padahal dia udah tiap hari buka dan warteg ketiga. Bapak Presiden yang terhormat memberikan 127 juta buat dia karena dia tidak berpuasa. Ini negeri hebat ini. Orang beribadah menghormati orang yang tidak beribadah, ya. Dan diikutin sama para ulamanya. Sadap, mantap juragan. Ikut gak? Ikut. Jangan panggil kafir. Semua gak mau panggil kafir. Nanti sebentar lagi kita akan dengar Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya, kayak UAS tuh. Ayuhan non muslim. Dan semua orang ikut. Tidak ada yang lain Ustaz. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang paling. Tidak ada yang biasa. Tidak ada. Karena memang cuma satu. Ustaz yang bawa telepon ada paketnya gak tuh? Ustaz maaf, saya terlalu terbiasa untuk. Jadi kalau saya tausiah, saya minta tolong sama orang yang punya telepon dan ada paketnya. Ada paketnya, ya. Saya nggak mau tahu dia teleponnya 7 juta, 8 juta, Samsung, nggak mau tahu. Yang penting ada paketnya. Jadi yang nggak punya paket jangan tersinggung, ya. Buat apa HP bagus tapi nggak ada paketnya? 10.000 aja kagak ada. Saya mau minta jangan tersinggung. Ini Ustaz menghina banget. Siapa yang tahu antum punya paket apa enggak? Saya cuma bilang buat antum yang punya paket, keluarin teleponnya Ustaz, saya mau minta tolong supaya saya jangan dibilang ngebaca doang tuh, itu debt collector tuh, moje itu. Enggak benar. Saya ingin minta tolong Ustaz. Keluarkan HP-mu yang ada paketnya internet. Lalu Google ketik di situ Isaiyah. Isaiyah spasi 42 spasi in Hebrew Hebrew. Hebrew. Saya bersyukur orang-orang mereka ngotot sekali untuk memperkabalkan Injil. Jadi sehingga mereka nggak tahu kalau Injil ini dibuka di web justru mempertontonkan bahwa Kristen tidak pernah ada, Katolik tidak pernah ada, yang ada hanya Islam. Salah ini disebar di web, salah. Nanti ketemu setelah klik itu Isaiyah spasi 42 spasi in Hebrew, cari webnya yang tulisannya MECHON, Mekon, Mamre. Ada Ustaz? Mekon itu tempatnya, nama tempat. Mamre itu daerahnya. Mamre itu di Hebron, dekat kuburnya Bapak Abraham, Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu tempat mencetak ini, mencetak Bible ini, Bible in Hebrew. Kalau kayak kita ke Madinah, ke Makkah, kita dapat yang hijau tuh, ya. Ini tempatnya dicetak, namanya Mekon, Mamre di Hebron. Paling sebelah kanan ada bahasa Inggris, betul? Ustaz lihat aja, yang gak bawa HP, yang gak punya HP, tolong dekat-dekat yang punya HP. Enggak, serius. Karena kalau cuma denger gak bisa ngeliat langsung Ustaz. Takutnya saya nanti dibilang bohong. Udah madem kolektor, narik motor, bohong di masjid lagi bahaya. Bulan Ramadan deh, modar ya. Maaf ya Ustaz, soalnya lingkungan saya ngomongnya Sundanya gitu kasar. Ya, itu mah Bogor coret, Cilengsi mah bukan Bogor, ya kan? Bogor coret. Arsya kumaha aing, we motor aing sia. Kan gitu kan ngomongnya. Jadi ngomong kebanyakan uang aing. Ada, emang ada yang ngerti kok ketawanya dalam banget ah. Ada yang orang Sunda emang? Ada yang bisa ngomong Sunda? Coba angkat tangannya supaya saya. Enggak, serius. Mohon maaf, angkat tangan yang ngerti ngomong Sunda, angkat tangan, maaf. Coba bentar. Atuh ti tadi we urang nyari Ustaz Sunda secara rangkel ieu letangna kumaha. Lamun tos ieu atuh seueur nyari. Tinggal nepi ka eta ka tukang tah geuningan. Kapeungkeur cenah kapeungkeur, maka itu orang wanita Sunda lehernya panjang-panjang Ustaz ya. Bade ka mana? Ka dinya. Di mana? Di dieu. Anu di mana kapeungkeur. Jadi panjang lehernya ketarik jenjang. Gak tahu orang laki-lakinya. Ustaz udah buka belum? Serius udah dapat belum? Kalau yang
nggak punya HP atau lagi nggak bawa HP, HP-nya ada di ruangan, di kantor, deketin yang punya HP. Serius. Saya mohon maaf, jangan marah sama saya. Tolong dideketin. Baca, ikut baca. Di sebelah kanan ada bahasa Inggris. Behold my servant. Betul? Ada angka 1 tulisan Behold my servant, koma. Artinya lihatlah itu. Bisa ditaruh di sini. Allah kabir ti tadi we Ustaz Mu'alim. Allah, orang tekudu kukorowokan mereka. Enggak perlu apa, istilahnya suaranya keras ya, enggak perlu ya karena sudah terlihat. Insyaallah. Oh ini komputer saya ini bukan? Ya. Itu lagi diapain Ustaz? Ya? Oh wifi-nya. Oh apa ditambatkan gitu ya kan? Connection. Oh bisa Ustaz ya? Start typing to search for web. Baik. Perhatikan dulu HP-nya, jangan dimatiin. Nggak rugi lah paling berapa kilobyte. Jangan langsung dimatiin, Ustaz rugi. Ya jangan dimatiin dulu. Behold my servant, koma, benar nggak? Artinya lihat itu hamba kesayanganku, koma, benar? Ustadz perhatikan ke sebelah kanan, itu sebelah kanan ya, sebelah kirinya. Ini angka 1, Ustadz lihat di situ ada angka 1, ya. Sebelah kirinya huruf Ibrani itu. Lalu seperti ada huruf X, tanda kali. Bukan, itu bukan tanda kali, bukan huruf X. Itu alphabetical, Hebrew alphabet, huruf Ibrani, Alef. Alef itu mewakili angka 1 karena mereka tidak punya seperti Arab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Itu yang mekon. Ya, klik aja Ustaz. Nah, ya. Ya, itu. Nah, itu yang tanda kali. Saya boleh bawa ini ya. Tapi ininya ntar nggak bisa lagi videonya. Atau ada pointer atau apa. Ya, itu tuh ya. Behold my servant, koma. Bisa ya Ustaz ya? Insyaallah bisa. Alhamdulillah. Bisa. Nih, behold my servant, koma, benar? Nah di sini ya, ini alef, ini 1, angka 1. Lalu ini dibacanya dari kanan ke kiri Ustaz. Bukan dari kiri ke kanan. Kanan ke kiri. Ini hei sama nun tutup. Jadi ini dibaca hand. Hand itu behold, see gitu. Seperti apa? Zalikal itu. Itulah, lihatlah itu gitu. Kalau orang apa? Arab bilang zalika, tilka, haza, apa? Ustaz, ya? Apa? Lihatlah gitu ya. Lihat gitu ya. Jadi ini hand ini lihatlah. Lihatlah milikku, hand. Lalu ini dibacanya Tunggu. Ini hand. Ah ini hand. Digodain. Hand. Ini yang sepertinya terbalik ini ayin. Ini vet. Ini dalet. Ini bukan koma. Di sini kan behold my servant koma. Ustaz itu ada koma kok. Bukan, ini bukan koma, ini yod. Huruf ini. Iya. Yod. Jadi dibacanya afdi. Hand afdi. Behold my beloved servant. Lihat itu afdi, hambaku yang sangat kusayang. Komanya bukan di sini. Ini di koma nih. Yang seperti tanda sambung ini koma. Nah ini tidak diterjemahkan. Apa itu yang tidak diterjemahkan? Behold my servant. Lah ini apa? Orang komanya di sini kok. Ini apa kok nggak ada? Kalau di sini behold my servant koma. Behold my servant nggak ada komanya di sini. Ini apa? Ini alef mewakili huruf A. Ini hei mewakili huruf H. Ini mem mewakili huruf M. Dan ini dalet tutup mewakili huruf D. Siapa kata Allah di dalam kitab mereka hamba yang sangat kusayangi itu? Namanya AHMD. Ustaz turun ke bawah cari angka 19 Ustaz. Cari angka 19. Dan pengikut AHMD itu, pengikut orang-orang yang kusayangi itu kata Allah. Allah paling sayang sama laki-laki ini AHMD bersama dengan pengikutnya di segala zaman dan masa.
Ayat ini sudah ada 684 tahun sebelum Al-Quran. 684 tahun sebelum Al-Quran, Ustaz. Jauh banget ya. Oke, siapa mereka? Pengikut AHMD ini siapa? Ya, kita lihat di sini. 19, turunin dikit Ustaz. Turunin dikit Ustaz. Tuh enggak. 19 Ustaz. 19 turun, maksudnya supaya saya nyampe. Oke, ya, syukran Ustaz. Dah, siapa mereka? Ini tadi sama ya kayak di atas seperti bunga tulip. Ini mewakili huruf M, mem. Ini yang seperti W terbalik ini shin, sin. Tapi karena titiknya di belakang dia sin, ringan. S, jadi M, S. Seperti tongkat ini lameh atau lamet, lam, L. Jadi M, S, L. Kalau yang ini mem, finished, mem di terakhir, mem di akhir kata. Jadi M, S, L, M. Apa itu? Di situ dibaca muslamun. Siapa mereka pengikut AHMD itu? MSLM. Dan mereka lah yang paling kusayangi. Setiap Nabi berteriak. Kita punya cerita di hadis riwayat yang sahih, Hasan. Hadis riwayat Muslim, Bukhari, Ahmad, dan semua hadis riwayat menceritakan bahwa Nabi Musa alaihissalam berteriak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Jadikan aku pengikut Nabi Muhammad itu. Dan ternyata bukan cuma Nabi Musa yang berteriak itu, sampai Yesus pun berteriak begitu. Karena ada tulisan, cuma ada umat yang paling kusayang, kata Allah kepada para nabi. Umat pengikut AHMD. Disebut apa umat itu? MSLM. Dan itu kesayangan Allah. Islam dan umatnya sudah menjadi khairul umat di mata Allah, di pandangan Allah, sejak Rasulullah belum lahir. Terus sekarang mau dibikin yang paling benar, antum rugi. Antum melawan cintanya Allah, antum menggagalkan cintanya Allah. Jangan mau. Ustaz, boleh ketik lagi ke atas Ustaz, ke atas. Nomor 1 terus. Nah itu ada tulisan Bible, klik Bible di atas, ya. Klik, udah. Ke bawah, pelan-pelan ke bawahnya. Ke bawah, oh, sebentar. Nih, ada tulisan Song of Songs. Klik. Dah. Angka 5. Udah. Paling bawah. Terus 16. Ya. Ustaz mohon maaf. Ini bacanya hiko. Memetakim fekulloh. Ini M, ini H, ini M-nya 2 karena tanda nikut patahnya ada sama. Ini nikut patah atau tanda baca M, H. M ini berarti 2 kali karena ini sama ya. Di depan dipindah ke belakang. M, H, M, D. Udah? Keluar Ustaz, keluar ke Google lagi. Mohon maaf. Nanti jangan lihat ke sini aja, nanti dicoba sendiri ya. Ini kalau di sini takutnya ntar bisa-bisa aja saya bohong. Ya, nanti dicoba lagi ya. Jadi supaya jangan ikutin apa kata saya, jangan. Coba terus sendiri, buktikan sendiri. Keluar Google lagi Ustaz. Google lagi, sudah? Google, ya udah. Dah, ya kan? Terus ketik Song of Songs. Udah belum tuh? Google-nya udah Ustaz? Nah itu aja ya. Masih ada kan paketnya? Ustadz Muhammad Wildan Satrio. Dah, matang. Kata orang Sunda mah pedo. Terus alhamdulillah. Song of Songs pakai S. Udah spasi 5.2 gitu titik bagi itu apa? Ya, 16 in Hebrew. Ya udah. Nah Bible Hub nih, buka. Klik. Udah.
Ini kenapa? Saya bingung. Ini kok kenapa disebar di web salah? Nggak boleh, mesti tutup. Jadi orang nggak tahu ya. Mestinya, dah, klik kita. Dah. Ke bawah ada kotak-kotak tuh, ke bawah Ustaz. Ini kotak pertama cara bacanya itu tuh hiko. Lalu kedua memetakin. Ketiga fekulo, keempat apa baca sendiri. Artinya apa di sebelah kanan tuh di belakang? Lovely. Mana ada nama orang ada artinya lovely? Lovely itu Hades bahasa Hebrew-nya. Nggak ada Muhammad, itu Muhammad nama orang kok. Udah ya Ustaz ya. Ya. Ustaz terakhir Ustaz, ketik Ustaz, ketik. Yesaya, Google. Itu aja, klik aja yang tadi tuh Ustaz. Jangan bikin baru lagi, nggak usah. Google aja lagi. Balik aja. Yang mana dia? Ketik Yesaya biasa Yesaya, Yesaya pasal 29 ayat 12. Siapa kita ini di mata mereka, Ustaz? Dan siapa mereka di mata kita gitu ya? Ya. Itu toleransi yang sejati, bukan dipaksain sama Menko Polhukam. Enggak tahu so tahu. Sini duduk, gua kursusin lu. Astagfirullah. Aduh, live streaming lagi. Aduh, edit mas. Aduh, bahaya. Ustadz gua aja dipanggil, apalagi gua. Yesaya. Sabda ini legal ya. Sabda ini bukan bohong, sabda ini legal. Ya, klik yang legal ya. Ya, dah. Klik. Nah, ini legal ya, sah ya. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, Start. Udah tahu ya, udah jelas ya. Namanya AHMD, pengikutnya namanya MSLM, lebih tepat lagi MHMMD. Dan MHMMD ini diberikan kitab, tapi dia tidak bisa membaca. Ya, udah ya. Dan dia selalu itu tadi masih ada tuh ya, yang Song of Song tuh ya. Itu klik Ustaz, yang Hebrew tuh, yang ada kuning tuh, kuning. Udah naik ke atas Bible lagi. Ke bawah, turun pelan-pelan. Ke bawah, op. Sebentar. Itu yang paling pojok itu Song of Song, tapi lurus paling pojok ada tulisan Ezra, Ustaz. Ezra. Nah, Ezra tuh pilih di atas Ezra chapter 5, Ustaz. Ezra chapter 5, iya. Udah. Nah, aku tunjukin lagi. Ustaz maaf, kita jalan-jalan lagi nih. Ustaz jalan-jalan lagi ya, nggak apa-apa ya. Nih, udah turun Ustaz. Ustaz, turun. Nah, enggak, bukan ke angka 1, maaf, ke angka 1. Saya ketinggian nggak bisa nyampe. Udah ya. Ini nih. Ini vet. Kasih titik jadi B. Lalu ini dikasih titik 3 di bawahnya untuk penekanan gitu. Jadi ini bacanya, ini M tutup ya, mem finish mem. Jadi mem di belakang. Jadi ini bacanya BSYM gitu ya, gitu ya. BSYM. Ini karena ada nikut patah yang ini, nikut yang ini. Jadi ini ELH BSYM ELA dibaca Besyum Melah. Apa itu? Tanda-tanda ini mengikuti orang kekasih Allah itu. Dia selalu memulai segala satunya dengan Besyum Melah. Ada lagi, Ustaz. Google lagi balik ini. Habis ini baru udahan belum? Nah, Ustaz balik lagi ke Google, ketik Yakobus biasa, Yakobus.
pasal 4 ayat 15. Nama bapak saya namanya Yakobus. Yakobus pasal 4 ayat 15. Nanti sabda lagi kita punya. Nanti dicoba ya. Jadi ini bukan bisa-bisanya kita berdua nih, bukan ya. Bukan, nanti kita coba ya. Ayo tuh, udah tuh. Dah, ya. Ya, dah. Coba. Dah. Mana dia? Kok nggak kebuka tuh? Ustadz, paketnya masih ada kan? Masih ya. Insya Allah. Nah, sebenarnya kamu harus belajar. Coba baca yang TL tuh. Melainkan patutlah kamu berkata, dah ya, udah segitu dulu deh. Ntar saya bagi semuanya ilmunya, ntar semuanya pada keliling jadi kristolog semua. Saya nggak diundang lagi ke Al-Mubarak. Kenapa? Udah tahu gue, sadar. Ustaz, tunjukkan sayang kita, tunjukkan cinta kita, tunjukkan toleransi kita. Sebagaimana toleransi harus ada. Nggak boleh lebay, nggak boleh kurang. Karena segala sesuatu yang lebih atau kurang dari apa yang seharusnya pasti tidak baik ujungnya. Udahlah, segitu ya udah proporsional, ya, nggak usah lebay, ya. Kalau memang di C1-nya tulisannya 172, jangan ditulis 1172, jangan. Pasti ada sesuatu yang terjadi yang gak enak setelah itu. Proporsional aja. Kayak kalau 53, tulis 53, jangan 553. Yang 76, tulis aja 76. Jangan dihilangin, paketin X. Enggak boleh. Ya. Kalau seumpamanya di satu daerah di Jawa Tengah sana ternyata menang, yang digambarkan gak menang, jangan dibakarin, jangan dibuangin, jangan dibawa ke hotel C1-nya, jangan. Itu tidak proporsional. Jangan pernah bilang begini, udahlah paslon 02 terima dengan logowo. Jangan, itu tidak proporsional. Yang proporsional yang mana? Mari fight, pegang janji Allah. Allah janji kamu jadi presiden, apapun ya. Ini udah mulai kacau ya kayak namanya. Ya, udah mulai kacau ya. Kacau. Ingatin Ustaz, kalau Ustaznya kacau, jangan didiemin aja, itu proporsional. Iya kan? Kalau proporsional, Allah kasih nih, Ustaz, maaf, Ustaz punya rumah, ada tanah ya, Allah kasih itu buat Ustaz. Lalu tiba-tiba ada orang datang, Ustaz sama istri anak keluar hari ini, kenapa saya mau tempatin di sini? Terus Ustaz bilang, oh iya silakan. Terus Ustaz sama anak sama istri ngegembel di jalanan tuh, tidur di depan ruko yang ditutup, disiram kalau pagi. Tahu Ustaz tahu, saya pernah ngalamin. Begitu? Itu proporsional? Tidak. Allah berikan sesuatu bagimu sebagai janji Allah, pegang. Jangan cemen. Baru ditulis 56,3 sama 43,7 aja udah puyeng. Ini janji Allah bener, ini janji Allah bukan sih. Kok begini, ini janji Allah. Allah janji begini tapi kok kalah lagi di TV ditampilin terus 565, baru sama angka 56 lu takut. Cemen. Bahkan ada yang berbalik menusuk dia, meninggalkan dia. Islam kayak apa begini? Islam itu setia. Islam itu Al-Baqarah 246. Pegang buhul-buhul tali janji Allah itu. Kalau tangan udah mulai lecet, gigit. Konfirmasi pemimpin dan raja itu ada di Allah, bukan di KPU. Ustaz, gini, para jemaah yang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melihat salah satu contoh ayat dari kitab suci ini agak lembut. Yang tadi lupakan saja ya. Lupa. 1, 2, 3. Lupa. Ustaz terakhir, ketik Ustaz terakhir. Terakhir. Masih ada itunya. Lukas, Google aja yang tadi, Google aja. Terakhir habis ini udah kan beneran, sumpah. Lukas pasal 19 ayat 27. Lukas aja. Lukas pasal 19 ayat 27. Lukas pasal 19, Lukas biasa LUKAS. Lukas
Lukas biasa. LUKAS nggak mau. Nggak mau. LUKS pasal 19 ayat 27. Ya. Ini 19 ayat 27. Mana dia? Itu klik aja tuh. Yang mana tuh tadi sabda pokoknya. Nah itu sabda tuh. Yang bukan yang bawahnya. Ya. Kalau itu tafsir udah Yesus masuk kota Yeriko. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Raja itu pemimpin suatu negara, boleh nggak diganti presiden? Sama, sederajat raja itu pemimpin satu negara, satu bangsa. Presiden pemimpin negara atau suatu bangsa. Sekarang sedang terjadi, lu suka aman, lu nggak suka bawa orang itu ke sini, gua bunuh dia. Stop. Ini nggak proporsional. Ini demokratis. Ini demokratis nggak? Ayo lihatlah. Akan tetapi semua seteruku ini, oposisiku ini, oposanku ini, yang tidak suka aku menjadi presidennya, bawa dia ke sini, bunuh dia di hadapanku. Stop. Ini bukan mengadu domba, bukan. Ini nggak proporsional. Ayolah proporsional aja yuk. Nggak usah muluk-muluk yuk, yang biasa-biasa aja yuk. Yuk, sembah Allah, cintai Allah, cintai Rasulullah, hormati ahlul bait, berpegang teguh kepada yang suci Al-Quranul Karim, berpegang kepada hadis riwayat yang sahih hasan. Jangan main-main sama yang dhaif, puyeng. Udah yang sahih aja pegang. Insya Allah kita bisa jalanin satu atau dua hadis saja sunnah. Alhamdulillah, bener nggak Ustaz? Alhamdulillah. Gak usah muluk-muluk, gak usah jadi, gak perlu bisa terbang. Kalau Islam asli tuh gak mempan dibacok katanya. Bisa terbang, bisa berdialog dengan yang goib. Ayolah, ini 2019. Ayolah, jadilah Islam yang proporsional. Kalau masih ada waktu, insya Allah ada yang tanya. Kalau boleh, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kan di banyak tuh sekarang di motor-motor tuh saya pernah baca tuh Abana gitu. Itu doa bapak kami Abana. Kau Ustaz tahu sih? Ya itu kan. Abana Hasyamain, bapak kami yang ada di sorga. Nah, itu kan berhuruf Arab soalnya itu. Oh huruf Arab? Iya, di motor itu sebelah di dalam muslim itu dia ada Abana gitu. Itu yang punya motor orang muslim apa orang bukan muslim? Iya. Kalau orang muslim suruh copot aja. Kalau orang non muslim nggak apa-apa, biarin. Dulu Agnes bikin kaos itu, Agnes. Kaos selalu ada lingkaran besar huruf Arab dan dipakai oleh semua saudara kita di gereja, anak-anak muda terutama. Pakai baju celananya minim banget, kaos itu cakep sekali dan lingkaran besar, gambar besar, huruf Arab semua. Itu gold, printnya tuh gold, itu cakep tuh kaos. Laku di gereja-gereja. Lalu ada yang pakai kaos itu, anak muda pakai anting brelot, ngerokok dan pakai kalung salib. Celana jeansnya robek-robek. Semua ceweknya juga pakaiannya enggak pakai kaos itu, tapi celananya pendek banget lah, seksi lah, bagaimana. Lalu ada seorang ibu-ibu pakai hijab. Di sini di Ambasador ditegur sama ibu-ibu itu. Jangan gitulah mas, katanya. Kok pakai kaosnya begitu, tapi pakai salib ya, merokok, terus bajunya tuh enggak ini udah gitu, apa ya, kayak bukan Islam. Terus anak itu berani, anak muda itu gondrong itu berani bilang sama si ibu bisa bahasa Arab enggak? Baca dong, ini apa? Emang saya salah?
nggak bisa baca. Jadilah Islam yang jangan buta huruf ya. Baca bahasa Arab. Dibaca sama temannya si ibu, dia bilang, oh ini ayat apa? Nggak ada dalam Al-Quran, katanya Abana. Jadi apa itu Bapa kami di dalam surga? Oh ini doanya dia. Boleh nggak dia pakai tulisan Arab doanya dia? Kita boleh larang? Nggak bisa. Dia tahu itu kelemahan-kelemahan seperti itu, Ustaz. Dia pakai sekarang ini untuk menyerang siapa? Umat Islam. Ada sisi-sisi yang bisa dia masuk, kita nggak bisa tahan. Emang kita larang doa Bapa kami ditulis dalam bahasa Arab? Emang kita larang Bible dalam bahasa Arab? Nggak bisa. Dia masuk dengan cara itu. Terutama ke saudara kita yang sama sekali belum bisa baca Al-Quran. Ya, begitu ya. Itu Abana. Itu salah satu sistematika, sistem. Udah bukan TSF lagi. Tapi memang itu jadi program untuk dalam rangka kristenisasi dan pekabaran Injil. Gitu. Nanti ujung-ujungnya ditanya kenapa ini pakai bahasa Arab? Karena Yesus cinta segala bangsa di dunia. Gitu. Dia lari ke situ. Jadi kita nggak pikir kamu bangsa apa, Yesus cinta padamu. Saya suka tanya sama orang yang ngomong gitu. Oh berarti Yesus cinta padaku? Ya. Cinta padamu enggak? Cinta. Tanya dia cinta padamu? Yesus akan jawab, lu siapa ya? Gitu. Karena di dalam Matius 7:21 itu jawabannya begitu. Yesus nggak kenal sama orang Kristen, dan Yesus justru yang akan mengambil satu demi satu orang Kristen untuk dimasukkan ke neraka. Di dalam Matius pasal 7:21 sampai 23. Itu salah satu trik misionari. Ada lagi segitu ya, demikian ya. Insya Allah Ustaz berkenan jawabannya. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya tutup dengan doa. Ada? Nggak ada? Nggak ada ya? Ada. Oh udah semuanya berarti. Saya pikir kalau nggak bisa ini internet gini, saya buka yang tadi. Kristen itu apa? Katolik itu apa? Nggak ada. Kristen itu ya ini ngomongin Islam. Kristen itu ngomongin Rasulullah. Kristen itu ngomongin apa? Bible itu ngomongin tauhid. Gitu, tidak ada. Ada lagi yang mau bertanya, Ustaz? Oh ada. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Umat Kristen apa pada nggak tahu usia yang disampaikan gitu? Tahu. Jadi nanti mereka cuek aja gitu. Iyalah cuek aja lah, ngapain diikutin. Umat Kristen dan Katolik itu bukan bawa Bible, pergi kebaktian, baca Bible, tapi tidak melakukan apa yang disuruh Bible. Memang itu ajarannya begitu. Yang diikuti namanya dogma, D-O-G-M-A. Karena penebusan dosa tidak ada dalam Bible, adanya di dalam dogma. Gitu ya. Jadi mereka ikut yang dogma. Bible dibawa, Alkitab dibawa. Kita lihat saudara kita Sabtu Minggu kebaktian, bawa Alkitab, dibaca, tahu ada gitu. Yesus sholat, Yesus tawaf tahu. Yesus tawaf. Dan dia mengajak orang, kalau yang mengikuti aku, dia harus tawaf juga. Di mana? Di Makkah, kota yang bermata air, yang dulu keluar dari tumitnya Ismail, katanya. Mazmur 84 ayat 6. Nah, ke sana. Mereka tahu baca, tapi ikutnya dogma. Nah, untuk membuktikannya Ustaz, masih bisa nggak ketik GITTIN? G-I-T-T-I-N 57A. Wih, ini gawat deh. Gawat loh ini Ustaz deh. Moga-moga nggak ada polisi lewat. GITTIN 57A. G-I-T-T-I-N 57A. Nah, itu dari situ kita tahu. Sebetulnya apa agama mereka itu terhadap Tuhannya sendiri bagaimana? Ya G-I-T-T-I-N November. GITTIN spasi. Itu ada tuh 57A tuh. GITTIN 57A. Ih, orang parah ya main tulis-tulis aja. Ini tuh bahaya bener, nggak boleh disebarkan. Oh, yang tadi kali bahasa Indonesia ya, ini bahasa Inggris ya.
Gitin 57A bahasa Indonesia kali ya? Ya. Tadi ada tuh bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya. Itu Indonesia tuh. Gitin bahasa Indonesia. Yesus ada apa tuh? Tuh bacanya yang gak usah diklik, bacanya tuh. Tuh. Neraka, terus ini siapa yang ngomong? Umat Kristen. Islam nggak ada urusannya. Dia bilang Yesus menebus dosa mereka, mereka hina Yesus, mereka nggak ngerti dibikin apa. Sementara oleh orang Muslim proporsional. Isa alaihissalam, Isa ibnu Maryam adalah Nabi Allah. Kita muliakan karena nanti dia akan balik lagi ke dunia untuk membunuh Dajjal atau Lucifer. That's all. Proporsional, nggak lebih nggak kurang. Tapi kita memuliakan. Kalau dia dimuliakan jadi Tuhan, sembah dia. Tapi ini ayat Al-Quran apa ayat apa? Talmud kitabnya siapa? Yahudi itu dipercaya sebagai orang-orang yang menjadi sumber dari agama apa? Orang Kristen kemana? Yerusalem itu orang apa di sana itu? Yahudi semua. Tapi nggak mau kalau dibilang. Padahal ada. Ya begitulah Ustaz ya. Proporsional aja lah, nggak usah yang muluk-muluk gitu ya. Jadilah Islam, sudah itu aja. Nggak perlu ribut dengan toleransi. Kita udah toleran, udah sayang. Maksudnya adalah begini Ustaz. Masjid Al-Mubarak ini insya Allah menjadi sumber awal toleransi yang sesungguhnya. Kita sayang mereka sebagaimana seharusnya kita sayang mereka. Kita hormati mereka sebagaimana saling sebagai sesama warga negara Republik yang mencintai tanah ini. Kalau mereka mau, ayo kita berjuang sama-sama umat Islam mempertahankan tanah yang diberikan Allah ini supaya menjadi sumber berkah bagi semuanya. Bukan berarti umat Islam klaim ini miliknya umat Islam, enggak. Tidak pernah ada orang Islam di Indonesia yang bilang membuat Indonesia jadi negara Islam. Tidak ada. Karena Islam adalah as-salamah. Islam adalah keselamatan dan keberkahan bagi semua. Islam tidak hanya dilihat sebagai agama, tapi Islam dilihat sebagai rahmatan lil alamin. Kiranya berkenan, saya mohon maaf jika ada kata-kata atau perbuatan saya yang tidak berkenan. Doakan saya. Karena di luar itu masih banyak saudara kita, terutama yang Kristen dan Katolik, butuh keterangan seperti ini dari orang-orang Muslim. Banyak mereka yang bertanya tentang Islam, tapi orang Muslim banyak menerangkannya dengan melalui Al-Quran, hadis. Bukannya nggak boleh, tapi mereka belum beriman kepada Al-Quran dan hadis. Jadi begitu diterangin malah bingung. Betul Ustaz? Diterangin Islam tuh begini, mereka bingung. Tapi insya Allah kalau mereka mendapatkan keterangan tentang Islam dari Bible mereka sendiri, maka insya Allah mereka akan minta Ustaz untuk menuntun mereka mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan itu berkahnya, wah luar biasa Ustaz. Tak bisa dihitung. Kalau Ustaz bisa menuntun satu orang mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berkahnya ya Allah. Mari kita doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi nama wa yukafihu mazida. Ya Rabbana wa lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa lafwa indal hisab. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahyati minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana sigara. Rabbana ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikul Qudus ya Razzaq ya Fatah ya Basit ya Jabbar ya Mutakabbir ya Ghafur Rahim ya Arhamar Rahimin. Engkau melihat setiap tangan yang tertengadah padamu saat ini ya Allah, dan engkau tiada lain jawabanmu adalah iya. Engkau sedang memenuhi doa ya Allah, engkau sedang menjawab doa ya Allah, engkau tidak pernah meleset menjawab doa ya Allah serta permohonan kebutuhan dari seorang manusia ciptaanmu ya Allah, karena engkau mencintai kami ciptaanmu ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami berteriak minta tolong ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan kami berteriak minta tolong ya Allah. Cintai tanah air kami ini Indonesia ya Allah. Cintai pemerintah kami ya Allah. Buat mereka takut dan cintakan Engkau ya Allah. Jangan takut kepada manusia ya Allah. Agar nyata rahmatan lil alamin di bumi Indonesia ini. Ya Allah, setiap tangan yang tertengadah ya Allah, berkahi ya Allah. Pekerjaannya, kantornya, jadikan sebagai sumber berkah. Anak-anak di rumah, istri-istri di rumah ya Allah. Orang tua, mertua ya Allah. Jika ada yang sakit, angkat sakit penyakitnya ya Allah. Berikan kesembuhan bahkan lebih baik dari sebelumnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikul Qudus. Jika sakit penyakit ini untuk menggugurkan dosa-dosa kami ya Allah, berikan kami kesabaran dan kekuatan untuk menanggungnya. Ya Allah, berikan kami rezeki yang baik, yang banyak, yang halal, yang hanya bersumber dari sisimu ya Allah, agar kami tidak bergantung kepada seseorang atau sesuatu selain Engkau. Ya Allah, ampuni dosa kami dan tempatkanlah kami di antara orang-orang yang taubatan nasuha. Jadikan masjid rumah ibadahmu ini ya Allah bukan hanya megah dalam sisi bangunan, tapi biarkanlah iman dan hati keislaman kami megah di hadapanmu dan di hadapan manusia ya Allah. Ya Allah Al-Mubarak, jadikan sumber pengetahuan yang proporsional, yang benar di hadapanmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikul Qudus, izinkan kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Izinkan kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Izinkan kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Jauhkan kami dari kematian yang su'ul khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.